Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib 566 sampai 652. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama 3 abad, diawali oleh pemerintahan Abu Abbas As-Saffah. Pada saat pemerintahannya, Abu Abbas As-Saffah mengganti semua sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Bani Umayyah sebelumnya, atau sering disebut pemerintahan dengan sistem monarki atau turun-temurun. Masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah mengganti semua menteri dan pejabat negara, sehingga banyaknya lahir ilmuwan-ilmuwan pada masa kejayaannya. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa pemerintahannya sangat berkembang pesat. Untuk tahu lebih lanjutnya bagaimana, yuk simak video selanjutnya. Camat beli pesawat, belinya di Amerika Serikat. Apabila kamu umat Muhammad, maka jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hukma Fikriah Adira. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah teman-teman, bagaimana sih perkembangannya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah? Mari kita simak video setelah ini. Pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan lebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Berbagai macam penelitian dan kajian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Kegiatan penerjemah buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau kita sebut logika, filsafat aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain-lain. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat konkret dalam memajukan pengetahuan umum. Khalifah Harun ar-Rasyid sangat konkret dalam memajukan pengetahuan tersebut. Beliau mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan atau perguruan tinggi. Buah dari perhatian tersebut, kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab, dan hasilnya bermunculan sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim.
Ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka peluang sebesar-besarnya untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana dan memuliakan para pujangga. Mereka sungguh menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mereka menerapkan substansi dari mempraktikkan syariat Islam, bahwa tinggi rendahnya derajat dan martabat seseorang tergantung pada banyak sedikitnya pengetahuan yang ia miliki, di samping ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat ke-11, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para khalifah dalam memandang ilmu pengetahuan sangat menghargai dan memuliakannya. Oleh karena itu, mereka membuka peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa, baik dari kalangan Islam maupun kalangan lainnya. Para khalifah sendiri pada umumnya seorang ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana dan para pujangga. Kebebasan berpikir sangat dijunjung tinggi. Para sarjana atau ulama dibebaskan untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektualnya, dan bebas dari belenggu taklid. Hal ini menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi. Sebagai bukti antara lain dibentuknya korps ulama yang anggotanya terdiri dari berbagai negara dan berbagai agama yang bertugas menerjemahkan, membahas, dan menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno. Sehingga pada masa itu muncullah tokoh-tokoh muslim yang menyebarluaskan agama Islam dan menghasilkan karya-karya yang besar. Didirikanlah Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Didirikan Majelis Munazarat, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim diberi kebebasan berpikir atas ilmu pengetahuan tersebut. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga penjelasan tadi menjadikan informasi bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya.